Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Anakku semuanya, para santri PP Nurul Ulum Kabupaten Blitar, para wali santri, para muhibbin semuanya, kita lanjutkan bahasan kita tentang hadis Arba'in Nawawi yang kita sampaikan secara online seperti ini. Pada hadis yang ke-9, melanjutkan daripada hadis yang kemarin. Oleh karena itu, mari kita awali pengajian dengan bacaan surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita baca di ilmu yang barakah manfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulum fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al hadisut tasi'u, al hadis tawa hadis at-tasi'u kang kaping 9. Iku an Abi Hurairah, saking Abu Hurairah Abdurrahman bin Sahr. Jadi nama lengkapnya beliau ini Abu Hurairah Abdurrahman bin Sahr. Radhiya muga paring ridha sapa Allah taala Gusti Allah taala anhu saking Abu Hurairah. Qala dawuh sapa Abu Hurairah, sami'tu mireng sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqulu hali dawuh sapa Kanjeng Nabi, ma utawi perkara nahaitukum kang nyegah sapa ingsun ing sira kabeh anhu saking ma fajtani buhu mongko ngedono sira kabeh ing ma. Wama utawi perkara amartukum kang perintah sapa ingsun bihi kelawan ma faktu mongko padha nekanana sira kabeh minhu saking ma mastata'tum ing dalem sak mampu sira kabeh, mastata'tum ing dalem sak kuwasa sira kabeh. Fa innama ahlaka mongko setune ngrusak alladzina wong akeh min qablikum ing dalem sadurunge sira kabeh apa kasratu masailihim akeh pitakonane alladzina wa ikhtilafuhum lan oleh persulayan sapa alladzina ala ambiyaihim ing atase pira-pira nabine alladzina. Rawahu ngriwayatake ing hadis sapa Al-Bukhari Imam Bukhari wa Muslimun lan Imam Muslim. Jadi kalau kita melihat daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini bahwa tuntutan daripada agama kita itu sangat mudah sekali. Ya. Jadi wama amartukum, apapun yang telah diperintahkan oleh Rasul maka sami'na wa ata'na dan mastata'tum. Jadi semampu daripada umatnya. Makanya ada bahasa taklilut takalif. Jadi agama kita itu menyedikatkan beban, ya. Tidak pernah memberatkan kepada umatnya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi tidak pernah memberatkan. Jadi kalau ada orang yang tidak melaksanakan daripada perintah agama kemudian alasan keberatan, itu mesti alasan yang mengada-ngada. Ya. Karena tidak ada satupun. Contoh umpamanya orang yang tidak mampu puasa karena sakit yang menaun kan tidak perlu puasa. Cukup diganti dengan kafarat. Orang yang begitu saking tuanya karena nggak mampu puasa, tuntutan puasa jadi hilang, cukup diganti dengan kafarat.
Ya. Orang yang pada waktu bulan puasa sakit, nggak mampu puasa karena bukan sakit yang menahun, boleh meninggalkan puasa, tapi nanti harus mengganti pada hari yang lain. Ini menunjukkan apa? Begitu mudahnya daripada ajaran agama. Artinya kalau ajaran agama kita itu sudah mudah seperti ini, jangan dibuat sepele. Jangan menyepelekan daripada ajaran agama. Ya. Sholli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan. Salatlah kamu dengan berdiri. Kalau memang tidak mampu boleh salat dengan duduk. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa agama kita itu tidak pernah memberatkan kepada umatnya. Ya. Orang yang diwajibkan mengeluarkan zakat, orang yang mampu. Orang yang diwajibkan haji, orang yang mampu. Yang tidak mampu, tidak wajib. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa ajaran agama kita itu adalah ajaran agama yang tidak memberatkan kepada umatnya. Tapi jangan kemudian kita membuat melaksanakan ajaran agama semau-maunya. Ya, semau-maunya. Karena begitu kita semaunya sendiri untuk melaksanakan daripada ajaran agama, itu menunjukkan bahwa kita bukan menjadi pemeluk agama yang terbaik, bukan menjadi pemeluk agama yang baik. Karena apa? Tidak melaksanakan daripada perintah daripada Allah dan Rasul dan Allah dan Rasulnya. Dan sudah disampaikan, sudah dinyatakan, mayyuti'illaha wa rasulahu faqad faza fauzan adima. Orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka benar-benar orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya ini akan mendapatkan kemenangan yang besar. Apa sih kemenangannya itu? Rahmatnya Allah, hidayah Allah, ya, pertolongan Allah. Itu akan selalu diberikan Allah kepada orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Makanya nahaitukum, ya. Jadi saya ulang lagi, ma utai perkara nahaitukum kang nyegah sapa ingsun ing sira kabeh anhu saking mafajtanibuhu. Ya. Jadi apapun yang dilarang, jangan pernah main-main dengan larangan daripada Allah. Kalau yang namanya perkara itu dilarang, itu mesti mengandung ekses yang negatif. Apapun bentuknya. Ya, apapun bentuknya. Jadi larangan Allah itu masih mengandung ekses yang negatif. Sehingga kita tidak perlu mendekat daripada larangan. Mendekat saja jangan. Apalagi sampai melaksanakan. Ya. Jadi apapun yang memang dicegah, dilarang dalam agama, itu kita harus menjauhinya semaksimal mungkin. Ya. Semaksimal, tanpa reserve. Ya. Cuman karena kita itu punya nafsu. Nah, itulah. Karena manusia itu kan makhluk yang lengkap. Punya akal, punya nafsu. Nah, ketika kita ini tidak bisa untuk mengendalikan nafsu kita, atau dibalik, diri kita dikendalikan oleh nafsu kita, maka yang terjadi apa? Pelanggaran keagamaan mesti jumlahnya banyak. Karena apa? Pada prinsipnya innan nafsa la ammaratum bisu. Jadi nafsu kita ini cenderung merintahkan kepada pemilik nafsu untuk berbuat yang tidak baik. Jadi kita ini harus jeli, ya, harus jeli. Kalau kita ini melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, dorongan daripada diri kita itu kok dorongan melaksanakan hal-hal yang negatif. Ini berarti apa? Nafsu kita yang harus ditata. Ya, nafsu kita harus ditata. Kalau kita bicara tentang sebuah mesin, kita bicara tentang listrik, ini mesti ada kabel yang konslet. Gitu loh ya. Jadi ada kabel yang konslet. Lah yang bisa mengerjakan yang baik, ya jangan pongah, jangan bangga. Karena orang yang bisa mengerjakan kebajikan-kebajikan yang ada,
Orang yang bisa melaksanakan perintah-perintah daripada Allah tanpa pertolongan Allah tidak mungkin. Orang menghindari daripada kemaksiatan tanpa campur tangan Allah juga tidak mungkin. Makanya zikir haqolah itu jadi penting. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi kalau toh orang itu bisa melaksanakan ibadahnya dengan baik, itu karena kekuatan pelaksanaan ibadah itu yang memberikan kepada Allah. Kalau ada orang yang terhindar dari kemaksiatan, itu substansinya menghindarkan daripada Allah, sehingga banyak menyampaikan, banyak berzikir haqolah, dan banyak berzikir alhamdulillah. Gitu loh ya. Jadi alhamdulillah. Selamat dari mengerjakan pekerjaan yang tidak baik, alhamdulillah. Bisa mengerjakan perbuatan yang baik, alhamdulillah. Bisa melaksanakan sholat, alhamdulillah. Bisa mengerjakan tahajud, alhamdulillah. Terhindar dari kepada kemaksiatan, ya, alhamdulillah kita bisa terhindar. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kon man haitukum anhu fajtanibuhu. Ya, jadi apa yang dilarang oleh Allah, ayo dijauhi, apapun bentuknya. Ya, apapun bentuknya. Karena apa? Seluruh larangan Allah itu mesti mengandung ekses yang negatif, mengandung makna, mengandung akibat-akibat yang tidak akibatnya baik. Jadi memang hidup itu ujian. Ya, hidup itu ada ujian. Ya, kita tinggal lulus apa tidak. Ya sama dengan kalian sekolah ini, kalian di pondok ini, lulus apa tidak. Ya, pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan itu banyak apa enggak. Ketaatan-ketaatan yang kerjakan banyak apa tidak. Ketika ditimbang antara ketaatan dengan yang namanya kemaksiatan, banyak ketaatannya, berarti kan lulus nanti. Ya. Sebaiknya kalau pelanggaran jumlahnya banyak, ketaatnya sedikit, ya berarti kan tidak lulus. Nah, tidak lulus berarti. Nah, ya sama dengan kehidupannya seperti itu. Makanya apapun yang terjadi, kita harus bisa lulus bersama-sama, lulus dunia, lulus akhirat. Ya, lulus dunia, lulus akhirat. Selamat dunia, selamat akhirat. Mulia dunia, mulia akhirat. Pokoknya selama orang itu tidak melanggar daripada aturan Allah, insya Allah orang itu akan tetap mulia. Akan tetap mulia. Manahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhumas tatotum. Jadi kalau dilarang, ya, semaksimal mungkin kita menjauhi larangan-larangan Allah. Tapi kalau kaitannya dengan perintah Allah, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastatotum. Rasul menyampaikan, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastatotum. Tapi kalau yang namanya menjauhi perintah, nggak ada mastatotum. Semaksimal mungkin berarti. Tapi ketika yang namanya melaksanakan perintah, mastatotum, semampunya. Karena apa? Setiap orang itu tidak sama. Ya, kemampuannya seseorang itu tidak sama. Muda, anak yang muda lebih kuat. Tapi orang tua sudah tidak sekuat daripada mereka yang masih muda kaitannya dengan urusan ibadah. Makanya kalau ada seorang pemuda yang rajin ibadah, yang baik ibadahnya, baik pengamalannya dalam kehidupan sehari-hari, kemudian besok pada waktunya tua tidak bisa sehebat ibadahnya pada waktu mudanya dulu. Yang tua yang tidak bisa mengerjakan ibadah sebagaimana pada waktu mudanya, masih mendapatkan pahala daripada ibadah pada waktu mudanya. Kan luar biasa seperti itu. Ya. Jadi momentum ini harus kita manfaatkan bersama-sama. Ya, peluang yang baik ini harus kita lakukan bersama-sama. Jangan sampai terlambat. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Fa innama ahlaka mongko stune ngrusak. Alladzina ing bukan halaka lagi, ya. Innama ahlaka setune ngrusak alladzina ing wong akeh min qablikum iku kasratu masailihim. Ya, kasratu jangan banyak bertanya ketika perkara itu sudah jelas. Bani Israel itu kesulitannya ketika melaksanakan perintah apa? Terlalu banyak bertanya. Ya, terlalu banyak bertanya. Kalau perintahnya sudah jelas, nggak usah ditanyakan. Ya,
Jadi perintah itu jangan asal ditanyakan, dilaksanakan, jangan ditanyakan lagi. Oh, salah satu contoh mamanya. Kalian suatu saat mendapatkan, ayo kita baca bersama-sama sholawat. Ya, setelah sholat kita baca sholawat. Berapa kali Pak? Nah, sulit nanti malah sulit nanti seperti itu. Ya, malah sulit. Nggak usah. Berapa ya sudahlah, semampunya kan begitu. Nggak usah. Jadi kalau nanti ditanyakan malah berat nanti. Ya, nanti malah berat. Jadi perkara yang sudah jelas, yang telah disampaikan oleh Allah dan Rasulnya, silahkan dikerjakan sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Gak usah kakean tekon. Ya, gak usah kakean tekon. Waqtilafu hum ala ambiyaihim. Ya, waqtilafuhum ala ambiyaihim. Jadi kalau kita bicara tentang umat-umat zaman terdahulu itu luar biasa sekali. Pelanggaran keagamaannya luar biasa sekali. Tapi kalau kita bicara tentang umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jauh berbeda dengan umat-umat yang terdahulu. Jauh berbeda. Ya. Kecintaannya kepada baginda Rasul, ketaatannya kepada baginda Rasul itu sudah luar biasa sekali. Ya, sangat luar biasa sekali. Jadi nabi-nabi pada zaman Bani Israel itu ada seorang nabi yang dibunuh oleh umatnya sendiri. Coba. Luar biasa sekali seperti itu. Makanya kerusakan umat-umat sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu karena apa? Karena saking terlalu banyak bertanya kepada para nabinya. Karena yang kedua karena apa? Waqtilafuhum ala ambiyaihim. Mereka selalu berpendapat, berbeda pendapat dengan nabi-nabi yang ada. Bukan sami'na wa ata'na, tapi sami'na wa asaina. Dia dengarkan tapi dia melanggar daripada aturan-aturan daripada nabi dan rasulnya itu. Makanya banyak hal-hal yang memang patut untuk kita cermati dalam kehidupan sehari-hari. Dan Nabi itu memberikan resep-resepnya gampang sekali, ya, sangat gampang sekali. Sampai ada satu hadis itu begini, ya. Ukfulu li sittan, ukfulu li sitta khisalin, akfulu lakumul jannah. Ya, garansikan kepada saya 6 hal. Ya, garansikan kepada saya 6 hal, 6 perkara. Tak jamin kamu nanti akan masuk surga. Coba luar biasa sekali, ya. Garansikan pada saya. Ojo mbok lakoni 6 perkara iki ojo mbok lakoni. Artinya 6 perkara itu lakukan, ya. 6 perkara itu upayakan. Bisa berupa perintah, bisa berupa larangan. Jaminkan pada saya 6 hal, niscaya saya jamin kamu nanti akan masuk surga. Gila wa mayya. Napa Kanjeng Nabi? 6 perkawis niku napa mawon Kanjeng Nabi? Ya. As-shalah. Yang pertama, udah saya garansi. Kalau sholat kamu benar, ya, sholat kamu benar, sholatnya bagus, nggak pernah kamu tinggal. Wazakah, kemudian kamu dititipi oleh Allah yang berupa harta, kemudian kamu keluarkan daripada zakatnya. Kemudian wal amanah, kamu jadi orang yang bisa dipercaya, bisa menjaga amanah benar. Wal fard, kamu bisa menjaga harga diri kamu. Wal batin, perut kamu bisa kamu jaga, kamu tidak makan perkara-perkara yang haram. Wal lisan, lisan kamu bisa kamu kendalikan, tidak pernah menyakiti daripada orang lain. Akfulu lakumul jannah. Saya jamin kalau kamu bisa melaksanakan 6 ini, as-shalah, waz zakah, wal amanah, wal farz, wal batin, ya. Kemudian yang berikutnya apa lagi? Yaitu wal lisan, ya, wal lisan. Ya udah, salat, zakat, ya, dikerjakan dengan baik. Wal amanah, ya, ditunaikan sesuai dengan peruntukannya. Wal farj, wal badan, wal lisan. Nah, kalau kita bisa menjaga ini 6 ini bisa kita garansikan kepada Rasul. Insya Allah Rasul saya bisa melaksanakan. Dijamin oleh Rasul. Orang yang menggaransikan 6 hal ini, sholatnya dikerjakan dengan baik, zakatnya ditunaikan, amanahnya dijaga,
kemudian harga dirinya, bisa menjaga alat kelaminnya tidak sampai orang itu berbuat zina, kemudian perutnya diisi dengan perkara yang dihalalkan oleh Allah, kemudian yang keenam yaitu bisa menjaga lisannya, akfulu lakumul jannah, saya garansi, saya jamin kamu akan masuk surga. Sudah 6 perkara, sudah menjadi jalan yang lempang untuk kita semuanya masuk surga. Makanya sekali lagi, wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Jadi Allah tidak pernah menjadikan agama ini berat kepada manusia. Jadi oleh karena itu mari kita laksanakanlah semaksimal mungkin daripada ajaran-ajaran agama kita, karena apapun yang terjadi ketika kita bisa melaksanakan ajaran agama dengan maksimal, maka tidak ada yang patut untuk kita rasakan adalah kenikmatan hidup setelah kehidupan di dunia, kita di dunia. Jadi kalau kita bisa seperti ini, ya, kita bisa menggunakan daya akal kita, pikiran kita, ya, kita bisa meredam daripada nafsu kita, maka tentunya perintah-perintah Allah akan menjadi mudah untuk kita laksanakan bersama-sama. Oleh karena itu tetap minta kepada Allah setiap hari, setiap waktu. Minta pada Allah supaya kita menjadi bagian orang-orang yang dimudahkan oleh Allah, orang-orang yang dituntun oleh Allah, diselamatkan oleh Allah, sehingga kita bisa melaksanakan perintah-perintah agama itu dengan baik, bisa melaksanakan daripada perintah-perintah Rasul dengan maksimal, kita bisa menjaga diri tidak sampai melanggar daripada aturan-aturan daripada Allah. Insyaallah kita akan menjadi orang selamat dunia, selamat akhir, selamat akhirat. Allahumma. Kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Al hadisu utawi hadis al asyiru kang kaping 10. Iku an Abi Hurairah saking Abu Hurairah radhiyallahu muga paring ridho sapa Allahu Gusti Allah anhu saking Abu Hurairah. Qala dawuh sapa Abu Hurairah, qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oleh dawuh piye Kanjeng Nabi, innallaha setune Allah iku, innallaha ta'ala setune Allah ta'ala iku thayyibun zat kang bagus. Ya, ikut thayyibun dat kang bagus. Artinya apa? Munazzahun anin naqais. Allah itu bersih dari kekurangan yang ada. Allah itu suci dari perkara-perkara yang nukus yang dimiliki oleh makhluk. Sempurna, sang maha sempurna. Nah, jadi innallaha thayyibun. Layak balu ora bakal nrimo sapa Allahu Gusti Allah. Layak balu ora bakal nrimo sapa Allahu Gusti Allah. Ola bakal nrimo illa thayyiban angin perkara kang bagus. Jadi innallaha thayyibun layak balu illa thayyiban. Jadi Allah itu zat yang bersih. Dan Allah akan menerima perkara-perkara yang bersih saja. Jadi artinya layak balu syai'in minal aqwal abdi wa a'malihi wa amwali illa kana thayyiban ai hasanan khalian minal mufsidati wal muharramati. Jadi Allah ini tidak akan pernah menerima sesuatu dari hambanya, baik itu ucapan yang jelek, amal yang jelek, harta yang jelek, tidak akan diterima. Ya, jadi tidak akan diterima. Ya, yang tidak diterima apa? Ya, yang baik-baik. Ya, hasanan khalian minal mufsidati wal muharramat. Perkara yang baik, yang tidak di dalamnya tidak ada unsur, yaitu mufsidat, perkara-perkara yang merusak, dan perkara-perkara yang ya, perkara-perkara yang haram. Jadi makanya kita patut untuk melihat kembali daripada
keterangan-keterangan yang lain, ya, keterangan-keterangan yang lain. Jadi aklut thayyibati yurisu ridho anillah, namanya begitu. Ya, jadi makan perkara-perkara yang baik secara agama dalam artian benar cara mencarinya dan benar cara menggunakannya. Orang yang makanannya perkara-perkara yang baik, perkara yang halal, perkara yang bergizi, yurisu ridallah, akan punya dampak. Orang yang makan minumannya, pakaiannya itu terdiri dari hal-hal yang memang semuanya serba baik, halal, cara mencarinya, benar cara mencarinya, benar pula cara mentasarufkannya. Orang yang makan minum ya, dari perkara-perkara yang baik itu, maka yurisu akan bisa menyebabkan mendapatkan ridho daripada Allah. Ya, mendapatkan ridho daripada Allah. Makanya seorang ulama besar Sufyan Ats-Tsauri menyampaikan, man anfaqa minal haram fi taatillah kana kaman tahhara sauba bil baul. Ya. Barang siapa yang mendermakan harta yang haram untuk ketaatan kepada Allah, contoh merampok, hasil rampokan digunakan untuk bangun masjid, mencuri, hasil curiannya disedekahkan kepada orang lain. Ya. Jadi kalau ada orang yang seperti man anfaqa minal haram fi taatillah, maka kaman tahara sauba bil baul, sebagaimana layaknya orang yang mencuci pakaian kemudian yang digunakan untuk mencuci itu adalah air kencing. Mananya apa? Ya udah ada gunanya. Tidak ada gunanya sama sekali. Ya. Kemudian man, ada lagi keterangan yang lain. Man kasaba malan haraman, barang siapa yang bekerja, ya, kemudian dari kerjaannya itu dia memperoleh harta, tapi hartanya haram. Mungkin pekerjaannya pekerjaan yang haram. Ya. Man kasaba malan haraman fatasaddaqa bihi. Kemudian setelah dia mendapatkan harta yang haram itu, dia sedekahkan harta yang haram itu. Lam yakun lahu fi ajrun, maka sedekah yang berangkat daripada harta yang haram itu, maka lam yakun lahu fihi ajrun, ya tidak ada pahala bagi orang itu, bahkan wakana ilaihi wakana ismuhu alaihi, ya, kecuali atau wakana alaihi ismu alaihi. Jadi wakana ismuhu alaihi, bukan mendapatkan pahala, tapi sebaliknya orang itu malah mendapatkan dosa. Gitu loh ya. Jadi kalau kita sudah bicara tentang innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban, berarti apa? Hati-hati. Ya, hati-hati kaitannya dengan bekerja, kaitannya dengan harta. Jadi tidak hanya sekedar daripada orang itu yang salah secara agama. Yang kasihan itu siapa? Kalau ada dalam tanda kutip seseorang bekerja dengan tidak mengindahkan kaidah-kaidah agama, kemudian hasil pekerjaan itu digunakan untuk kepentingan daripada nafkah daripada keluarganya, digunakan untuk bekal belajar daripada anak-anaknya, sehingga ketika yang namanya anak itu terkadang sulit diarahkan, maka banyak cara kita untuk introspeksi, ya. Jadi anak diarahkan sulitnya luar biasa. Coba mulai diintrospeksi. Ini karena ada kabel yang konslet pada anak,
atau ada kabel yang koset bagi orang tua, atau kaitannya dengan cara bekerjanya orang tua, ada yang tidak benar sehingga anak ketika diberi nafkah kehidupan sehari-harinya, maka dia makan perkara-perkara yang diharamkan secara agama. Ini harus diperhatikan. Ini harus diperhatikan. Ya. Jadi kalau kita bisa selektif, ya, bisa selektif yang seperti ini, maka yang terjadi apa? Ini, maka amalan-amalan kita akan diterima oleh Allah karena semuanya berangkat daripada perkara yang halal, ya, berangkat dari yang halal. Ya. Jadi innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Wa annallaha lan setune Gusti Allah iku amara perintah sapa Allah al mukminina ing pira-pira wong mukmin, perintah bima kelawan perkara amara kang perintah sapa Allah bi kelawan ma al mursalina ing pira-pira utusan. Jadi apa yang diperintahkan Allah kepada kita orang-orang Islam ini itu tidak lain juga perkara yang memang diperintahkan Allah pada para utusannya. Ya, para utusannya. Jadi tidak hanya sekedar kita. Jadi semuanya, ya, semuanya. Ya. Wa anallaha amaral mu'minin bima amara bihil mursalin. Jadi yang diperintahkan Allah kepada kita itu juga perkara yang diperintahkan Allah kepada para utusan. Jadi sama-sama. Ya. Makanya kalau kita sudah bisa semaksimal mungkin seperti itu akan bagusnya luar biasa. Jadi sekali lagi hindari hal-hal yang dilarang oleh agama. Makan minum harus halal bergizi, halal dan tidak membahayakan. Bahkan ketika orang itu makanan dan minumannya itu berangkat dari perkara yang memang dihalalkan oleh agama, sampai agama kita memberikan keterangan yang luar biasa, sampai memberikan penjelasan yang luar biasa. Apa penjelasannya? Ya. An Abi Sa'id bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu annahu qala ya Rasulullah ud'u. Kanjeng Nabi ud'u. Kula aturi panjenengan ndongaaken. Ud'u Allah, kanjeng Nabi kula aturi panjenengan mendoakan kepada Allah ayyaj'alani mustajabat dakwah. Kanjeng Nabi kula iki ndonga nih kanjeng Nabi. Mudah-mudahan doa saya itu gampang diijabah oleh Allah. Apa kata Rasul? Qala lahu, kemudian Rasul menjawab, atib mat'amaka takun mustajabatad dakwah. Kalau yang kamu makan, yang kamu minum itu adalah perkara yang halal, maka otomatis doa kamu akan gampang diijabah oleh Allah. Ya. Jadi doa yang diijabah oleh Allah itu salah satu daripada jalan untuk mustajabatu doa itu adalah makanan minuman ya yang berasal dari perkara yang dihalalkan oleh agama. Nah, gitu loh. Makanya kalau kita itu doa seringkali belum merasa doa itu dikabulkan oleh Allah. Ayo mulai dilihat, ya mulai muhasabah, ya. Apa pernah kita makan, minum perkara yang dilarang oleh agama. Kemarin sudah kita jelaskan, yang halal sudah jelas, yang haram sudah jelas, ya. Kemudian ada lagi perkara yang tidak jelas halalnya, tidak jelas haramnya, yaitu perkara yang perkara yang mustabihat, ya, perkara mustabihat, perkara sing serupa halalan haramnya, perkara subhat loh, kena ngomong ya. Jadi sudah ada seperti itu. Yang halal makan, subhat, apalagi haram tinggalkan. Nah, begitu. Ya, begitu.
Kalau kita bisa begitu, jadi orang yang wirai, ya, menjadi orang yang wirai, ya, menjadi orang-orang yang batinnya bersih, menjadi orang-orang yang selalu bisa melaksanakan perintah Allah dengan baik, bisa selalu menjadi bagian daripada orang yang selalu menjauhi daripada larangan-larangan daripada Allah sendiri. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Wa annallaha amaral mu'minin bima amara bil mursalin. Faqala mongko dawuh sapa ta'ala Allah ta'ala. Faqala mongko dawuh sapa ta'ala Allah ta'ala dawe piye? Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibatim ma razaqnakum. Dawe Gusti Allah ya ayyuhalladzina eling-eling wong akeh silai ladina. Ya ayyuhalladzina eling-eling wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina. Perintahe gimana? Kulu. Ya, kulu padha mangano sira kabeh. Ya. Kulu padha mangano sira kabeh minat thayyibati saking pira-pira perkara kang bagus. Minat thayyibati saking pira-pira kang perkara kang bagus. Wa malu lan padha ya ayyuhar rusul, ya. Ini hadis yang atas dulu. Ya bukan hadis, ayat. Ya ayyuhar rusul he pira-pira utusan kulu padha dahar sira kabeh minat thayyibati saking pira-pira perkara kang bagus ai halal. Wa malu lan padha nglakona sira kabeh sholihan ing amal kang bagus. Surah Al-Mu'minun ayat 51, yaitu surah Al-Mu'minun ayat 51. Wa qala lan dawuh sapa Allah, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibatim ma razaqnakum. Ya ayyuhalladzi, jadi yang atas tadi itu khitabnya kepada para utusan. Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu sholihah. Ya. Yang bawahnya ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Artinya tadi innallaha amaral mu'minin bima amara bil mursalin, sama-sama diperintahnya. Ya, sama-sama diperintahnya. Para nabi, para rasul juga diperintahkan kulu minat thayyibati wa'malu sholihah. Umatnya rasul juga diperintahkan apa? Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina eling-eling wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina kulu padha mangano sira kabeh min thayyibatin ma, ya. Min thayyibatin ma saking pira-pira perkara kang bagus. Rozakna kang paring rezeki sapa ingsun ing sira kabeh. Rozaknakum kang paring rezeki sapa ingsun ing sira kabeh. Ya. Jadi ini surah Al-Baqarah. Surah Baqarah 172. Jadi yang atas tadi surah Al-Mu'minun 51, yang ini adalah surah Baqarah 172. Summa dzakara mongko nuli nutur sapa Kanjeng Nabi ar-rajula ing wong suwiji, wong lanang yutilu atolayu tilu kang dawake sapa rajul as-safara ing lunga Asy'atha kang dawul-dawul. Jadi rambutnya terurai nggak jelas gitu. Asy'atha kang dawul-dawul rambute agbara kang gobar debu, ya. Jadi jadi kalau asy'atha itu maknanya rambutnya enggak terurus. Agbaro itu rambutnya kotor, ya, berdebu, ya. Jadi wis rambutnya terurai tidak jelas. Agbaro itu maknanya rambutnya kumel kumuh, ya, berdebu.
Yamuddu ndawaake sapa si rajul yadai ing tangan lorone rajul. Yamuddu maknanya apa? Menengadahkan tangannya. Ya. Yamuddu ndawaake sapa rajul yadai ing tangan lorone rajul ila sama'i maring langit. Menyampaikan apa? Ya Rob, ya Rob. Ya, ya Rob, ya Rob. Duh Gusti ingsun, duh Gusti ingsun. Wa mat'amuhu utawi panganane rajul iku haramun haram. Wa masyrabuhu utawi ombane rajul iku haramun haram. Wa malbasuhu lan pakaiane rajul iku haramun haram. Wa ghudhiya lan den paringi panganan sapa rajul bil harami kelawan haram. Fa anna mangko kaya apa yustajabu den sembadani dungane sapa lahu rajul. Rawahu nate ing hadis sapa Muslimun Imam Muslim. Keterangan panjangnya besok. Ini memang harus dijelaskan secara panjang lebar kaitannya dengan orang yang berdoa kalau makanannya, minumannya, pakaiannya, ya semuanya dari yang haram. Fa anna yustajabu. Bagaimana mungkin orang seperti ini doanya akan diijabah oleh Allah. Nanti kita terangkan peluang-peluang doa yang akan dikabulkan oleh Allah. Mudah-mudahan yang kita kaji jadi ilmu yang barakah manfaat untuk kita semuanya. Mari kita tutup dengan baca surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.